itu rumahnya Bapak Ibu semuanya, karena dia tupoksinya adalah peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, dalam hal ini kami, saya dari BPDK dan Pak Bunrato adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang tugasnya adalah kemarin monitoring dan evaluasi kegiatan yang sudah kita laksanakan. Nah, kegiatan ini kita monitoring ketika kita melihat progres yang harus dilaksanakan Ibu Utari sebagai calon fasilitator daerah khusus di program bimbingan konseling yang telah mereka terima dan akan melanjutkan kegiatannya, yaitu adalah on-job learning, yang artinya bahasa Indonesia apa ya, praktik lapangan seperti itu. Nah, praktik lapangan ini ada 4 tahap yang mereka terima. Yang pertama adalah mereka mengimplementasikan kepada siswa dengan materi, ada namanya materi BK 7 jurus BK hebat. Nah, mereka setelah implementasikan di siswa ODL pertama, ODL kedua, di ODL keempat ini, di ODL ketiga mereka menyusun atau membuat video berbagai praktik baik yang akan nanti dibagikan ketika kegiatan kita sekarang ini. Ini adalah namanya ODL yang keempat, di mana Ibu Utari akan membagikan yang jurus telah diimplementasikan dan dipahami beliau dan dibagikan nantinya kepada kita. Dan tujuannya dibagikan kepada kita sebagai program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, diharapkan nanti seluruh guru mapel yang ada di sekolah akan menjadi dan membungkus yang namanya layanan BK. Jadi pada akhirnya kita memahami seperti apa sih bagian dari kita guru mapel di dalam pelayanan BK ini terkait jurus-jurus yang mereka terima. Nah, beberapa hal nanti yang di tahapan ini, ketika beliau sudah menyelesaikan ODL ini, barulah ada proses yang namanya Ibu Utari lulus atau tidak lulus, kemudian nanti dilanjutkan nanti dengan kegiatan inseminasi. Agak panjang kegiatannya Bapak Ibu untuk kegiatan program BK, hampir sama kegiatannya di kegiatan yang namanya pembelajaran mendalam atau POT pembelajaran mendalam, karena semua pembelajarannya semuanya by sistem LMS, ya LMS, jadi semuanya harus dituntaskan. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini nggak berlangsung sih lama-lama, paling 2-3 jam ya Bu Utari ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya ketika Ibu Utari mengganggu ataupun mengurangi jamnya Bapak Ibu dalam kesibukan. Tapi inilah tuntutan dari pemerintah, kita harus laksanakan yang menjadi program-programnya. Nah, program-program yang lain akan berjalan nanti dan pastinya mungkin Bapak Ibu akan akan mengetahui semuanya. Dan kegiatan ini juga terpanggilnya Ibu Utari adalah berdasarkan data dari pusat, sasaran dari pusat langsung. Kita juga nggak tahu Ibu Utari ada di SMA Semanindo ini. Nah, tapi kita tarik datanya dari pusat kita tarik langsung semuanya. Ternyata Ibu Utari ada di SMA 1 Semanindo. Jadi kita mengambil tarikan data berdasarkan kabupaten kota dan masuk dalam data sasaran sebagai guru BK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk kegiatan ini kita monitoringnya apakah beliau sudah mengimplementasikannya dan melaksanakannya. Jadi tidak banyak yang kami sampaikan, bukan arahan tapi menyampaikan apa yang menjadi tujuan kegiatan kemarin Bapak Ibu ya. Nah, nama saya Junita Pangkawian ya Bapak Ibu. Pada belum kenal tadi, saya guru Batak dan saya juga bersyukur ketika ditempatkan dan ditugaskan di Tamasir yang merupakan bagian daerah saya. Nah, semoga bermanfaat apa yang disampaikan tadi dan kita selamat menikmati. Horas. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Junita Pangkawian. Oke, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ibu Utari Pardede tentang berbagai praktik baik implementasi jurus pimpinan konseling di SMA Negeri 1 Semanindo.
dilaksanakan oleh yang sudah belajar teori. Tapi bimbingan Bapak Ibu, ini sebenarnya bisa kita lakukan bersama-sama. Bukan hanya oleh guru BK, melainkan juga guru-guru yang lain. Karena Bapak Ibu saya kan ada belajar pedagogi, ada belajar kejiwaan pasangan juga. Nah, kita yuk sama-sama kita bangun generasi yang cerdas, yang hanya cerdas, tapi juga punya karakter mental, emosional yang cocok, yang sehat, yang kuat seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada bulan September, tepatnya pada hari ulang tahun saya 17 September, saya dipanggil Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan calon fasilitator daerah pemilihan konseling. Jadi saya sebenarnya sangat senang di situ. Boleh bisa menginap di hotel. Jadi Bapak Ibu juga nanti kalau dipanggil semangat ya Bapak Ibu. Tentang pembelajaran begitu juga. Padahal enak Bapak Ibu bisa nonton gratis. Kemudian hari yang terakhir di tanggal 20 September saya pulang ke sini. Di sini saya masuk, langsung saya berpikir apa yang mau saya imbaskan. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Juli tadi, ada OJL 1, OJL 2, OJL 3, dan OJL 4. Nah yang hari ini kita kerjakan adalah OJL 4. Yaitu saya berbagi apa yang sudah saya implementasikan kepada peserta didik. Sebagai informasi Bapak Ibu, mungkin ada yang tidak tahu, saya sudah kerjakan. Ini waktu itu kepala sekolah kita masih Bapak Edwin Pro Sinabarimba. Saya minta penjelasannya Pak, saya nanti mau bikin presentasi ya Pak. Oh iya, Bapak mau bikin begini Pak. Makanya Pak, ternyata sudah ganti kepala sekolah, Bapak Tulus Mampu. Dan sejujur-jujurnya belum ada saya komunikasi dengan Bapak itu secara langsung. Apa yang sudah saya imbaskan. Jadi yang sudah saya imbaskan itu dari 7 jurus BK. Jurusnya itu ada 7 Bapak Ibu. Kita lihat dulu. Yang pertama ada kenali potensi. Artinya kita mencari tahu apa yang ada di dalam peserta didik ini. Misalnya kayak yang sudah sering kita dengar, gaya belajar. Learning style sudah pernah ya Bapak Ibu dengar ya, ada kinestetik, ada audio, ada visual, ada 3 itu. Jadi kita bacalah teksnya, kemudian kita ini hasilnya kita terapkan dalam RPP atau RPL. Kemudian yang kedua ada kelola emosi, mengelola emosi. Nah ini tadi pertanyaan Bapak Ibu kan, bagaimana caranya Ibu Pak mengelola emosi? Susah itu, kan? Ya nanti saya akan bagikan Bapak Ibu tips-tipsnya bagaimana mengelola emosi yang enggak kita kasihan kita kan? Ya, atau dimarahin gitu. Kenapa kalian buat kayak gini ke anak-anak? Atau kita dipecat, dimutasi misalnya. Tapi juga ya. Maka dari itu perlu untuk mengelola emosi. Yang ini sudah saya terapkan juga di kelas 10 Merdeka 6. Kalau yang kenali potensi itu sudah saya terapkan dari Merdeka
Nah, yang kedua emosi ini, berhubung ini bisa. Kemudian sebenarnya ada satu jurus lagi yang saya implementasikan, yaitu kenali potensi. Ini mungkin sekilas saja akan saya bagikan. Link tesnya ini saya dapat juga dari yang dibagikan dari GPK. Nanti saya bagikan juga sama teman-teman. Tapi kalau mau dipoto nggak apa-apa, mau langsung dicoba. Apa perlu kita coba? Perlu kita coba sekarang? Mari kita coba. Kalau ada handphonenya, boleh dibuka linknya. Kita kerjakan salah satu saja ya Bapak Ibu, karena kalau semuanya mungkin panjang waktunya. Salah satu saja. SD belajar. Yang paling cepat mungkin di depannya. Cuma satu aja, belajar. Kita buka linknya seperti itu. Belakangan ini servernya down karena banyak sekali yang mengakses.
selesai. Rombongan matematika fisika. Oh. Ibu Tera, kamu naturalistik. Ibu Tera mengerjakan tes kecerdasan baca pun hasilnya naturalistik, berarti cocok ibu jadi guru. Cocok. Jadi kalau dulu itu ibu Tera. Kalau saya hasilnya setiap tes hasilnya pasti intrapersonal dan interpersonal. Naturalistik itu saya betul-betul tidak ada nilai. Tapi pas cocok masuk psikologi ambil guru BK. Ada lagi Bapak Ibu yang belum selesai? Partner saya guru BK. Bapak hasilnya Bapak salah jurusan. Visual dan kinestetik. Berarti kalau sama Bapak ini jangan diajak ngomong, nggak akan ingat. Mending dicatat WA. Ibu tadi visual. Kalau yang visual artinya gaya belajar seseorang ini mengandalkan apa yang dia lihat atau apa yang dia tulis. Jadi anak-anak ini yuk menulis apa kalau hasilnya visual. Kemudian dia misalnya pakai bagan-bagan, diagram, grafik, warna-warni. Itu yang hasilnya visual. Kalau hasilnya auditori, sebaiknya dia belajar melalui mendengarkan. Misalnya, tapi bukan musik ya Bapak Ibu. Kalau musik nanti takutnya dia terganggu. Tapi dijelaskan dengan lebih rinci. Ngerti nggak? Kan? Enggak apa, oke, dengarkan satu kali lagi ya, dia pasti mengerti. Kemudian yang kinestetik itu dia cenderung belajar melalui praktek. Misalnya menjelaskan teori kayak gini, aku nggak ngerti apa Bu. Oke, coba, kau berdiri dulu. Ini buah ditambah buah ini sama dengan berapa buah? Coba kau pindahkan. Itu yang untuk gaya kinestetik. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk gaya belajar? Nah, kita lanjut ya. Kalau ada yang mau kita diskusikan nanti saya bersedia Bapak Ibu tanya mengenai kecerdasan majemuk dan kepribadian. Kemudian ada satu lagi yang saya berikan ke sebelum Merdeka 6 yaitu sebelum Merdeka 7, yaitu namanya asesmen minat bakat Riasek, RIASEC. Ini saya dapat dari panduan BK, kurikulum Merdeka yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian interpretasinya nanti saya akan kasih tunjuk satu siswa saja yang sudah saya interpretasikan dan saya beri rekomendasi sebaiknya jurusan apa. Nah ini dokumentasinya Bapak Ibu, bukti bahwa siswa di kelas itu sudah mengerjakan. Jadi setelah dikasih asesmen minat bakat Riasek yang di atas itu, yang sebelah kanan itu mengerjakan kecerdasan majemuk. Kemudian sebenarnya ada satu lagi, dia nanti nampak hasilnya. R-nya berapa, I-nya berapa, A-nya berapa, S-nya berapa, E-nya berapa, C-nya berapa.
sesuatu, plus ditambah intrapersonal. Intrapersonal itu orang yang sangat-sangat memahami dirinya sendiri, manajemen dirinya sendiri. Kemudian tes ini ada tadi yang kecerdasan itu. Nah, ini saya beri satu contoh aja ya Bapak Ibu. Kalau yang lain-lainnya nanti bisa kita buka bersama dokumennya di sana. Contoh atas nama Carlos Febrio Sidalawa, kelas 10 Contohnya ya, dia ini kecerdasannya, hasil tes kecerdasannya itu adalah visual spasial. Kemudian minat bakatnya itu artistik. Kemudian tipe gaya belajarnya itu adalah visual dan estetik. Maka dari itu saya memberikan interpretasi peserta didik ini memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap seni, mampu memvisualisasikan ide dalam bentuk gambar ataupun ruang 3 dimensi. Bidang atau jenis pekerjaan yang cocok adalah arsitektur, desain interior, fotografi, desain komunikasi visual. Ada beberapa contohnya. Seperti itu. Dan ini bisa dipergunakan mereka untuk berpikir lah mau ke IPA atau mau ke IPS. Sekian yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, best practice yang bisa saya bagikan. Apakah Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu? Terima kasih Bu penjelasan peserta kali ini. Jadi saya tertarik untuk meneliti Surya itu. Jadi kan dulu waktu kita aktif kan dulu wali itu sudah saya programkan agar saya buat itu untuk ya anak saya. Cuma karena ada masalah dari tingkat jadi kita buat. Jadi saran saya sama ibu ini, ibu program mulai itu sebelum berakhir semester ini supaya kita tahu bagaimana sebenarnya minat dari anak kita yang sangat penting itu saya kira ini. Nanti apa yang perlu ibu itu kan untuk itu dari sekolah dan kita fasilitasi. Demikian kira-kira. Terima kasih Pak Des. Ya Pak, nanti dikerjakan. Minta dari teman sekolah. Oke Pak. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bu atas penjelasan yang sudah diberikan. Tapi saya bukan ke pertanyaannya, tapi mengarah ke apa namanya? Bukan permintaan namanya ya. Jadi begini Bu, yang saya baca soal-soal yang saya bahas di TKA itu tentang teks. Jadi saya baca teks di sana bahwa para pendidik itu mengatakan 60% remaja kalau SMA mereka menentukan cita-citanya itu berdasarkan teman sebaya dan orang tua. Jadi saya rasa ini sangat perlu sekali terselidiki untuk siswa kita kelas 12 sebelum dia menentukan cita-citanya, tapi dengan cara harus jujur menjawabnya supaya cita-citanya itu pas di kemampuannya dan akan apa nanti yang dicapainya. Karena yang saya baca juga di situ karena yang dipilihnya itu nanti sangat berhubungan dengan masa depan dia. Jadi jangan sampai nanti sangat terkaret. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Enares. Mungkin akan dibantu Pak teman saya, Mario dan Pak Untung ya, untuk menjalankan tes riasek ini. Riasek, kecerdasan majemuk, sama dari belajar mungkin 10 ya. Pertama orang 12 kan. Ya Pak, bantu saya nanti ya Pak.
Ngapain